Racikan Berita 1. Sebenarnya berikutnya adalah ekonom kita ya, tapi karena ekonom harus melakukan ibadah dulu. Kita ke Mbak Titi Anggraini ya. Mbak Titi ini selain baru selesai ya dokternya, sudah lulus. Sudah. Summa cum laude? 6 tahun soalnya, 18 bulan. Supaya semakin dalam ilmunya ya. Jadi kita ingin mendengarkan nih Mbak Titi ya. Tentu selain yang sudah dipersiapkan adalah ada apa dengan sistem pemilu Indonesia ini sebagai satu mekanisme untuk perekrutan calon-calon pengelola negara Indonesia. Saya tidak menyebut pemilu untuk memilih pemimpinnya. Pemimpin itu tidak bisa diproses melalui pemilihan. Pemimpin itu adalah potensi seseorang ketika dia bisa menunjukkan kualitas itu. Jadi kalau makanya di Amerika, negara-negara maju kan tidak disebut pemerintah atau pemimpin, disebut administrasi negara gitu. Jadi kita memilih orang-orang yang memang dipercaya untuk mengelola negara ini, tapi ternyata memang tidak bisa dipercaya. Dan pemilu kita ini berubah-ubah ya. Nanti tolong disampaikan juga apa yang terbaru ya. Konon kemarin ada kabar baik, tidak lagi ada batasan kuota itu ya, 20% sudah dihapus, tapi konon infonya di DPR sedang digodok lagi undang-undang pemilu yang mungkin mengembalikan lagi pembatasan itu. Nah silakan Mbak Titi. Baik, terima kasih Pak Lukas, Prof. Musda, Pak Eros, dan juga Ibu Bapak yang saya hormati. Senang sekali saya bisa hadir pada forum yang sangat baik ini. Saya sebenarnya ditugaskan oleh teman-teman dari VIA, Forum Intelektual Antardisiplin, karena mewakili kebetulan kami dari FHUI. Saya saat ini Prof mengajar di bidang studi hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami bersama-sama pada 13 Agustus lalu ada manifesto di Taman Ismail Marzuki yang diwakili yang kami sebut sebagai kumpulan intelektual dari berbagai latar belakang, disiplin ilmu dan profesi. Jadi ada ratusan anggotanya, dan kami menerbitkan policy brief, ada 17 tema. Saya diberi tugas untuk menulis yang reformasi sistem politik dan sistem pemilu. Jadi Ibu Bapak bisa mengakses apa yang saya sampaikan dengan lebih rinci di dalam policy brief yang saya sudah tulis. Di dokumen itu adalah policy brief ketiga, mulai halaman 34 gitu. Mengapa kemudian reformasi sistem politik dan sistem pemilu menjadi relevan, menjadi bagian dari yang kami sebut sebagai pendirian intelektual untuk mendorong yang dalam bahasa manifesto yang dibacakan pada 13 Agustus lalu sebagai manifesto memperjuangkan Indonesia adil, demokratis, berdaulat dan berkelanjutan. Karena kami meyakini bahwa reformasi sistem politik dan sistem pemilu itu bukan sekedar perubahan teknis begitu, bukan soal hanya revisi undang-undang partai, revisi undang-undang pemilu, tetapi prasyarat pemulihan, kalau bahasa kita membenahi kerusakan Indonesia, karena kalau ditarik-tarik pada akhirnya hulunya itu semua menyangkut politik elektoral. Apapun itu pasti hubungannya ke politik elektoral begitu. Nah, terkait dengan tadi ada beberapa hal, mungkin update dulu ya sebelum masuk kepada apa yang menjadi pendirian dari teman-teman di VIA. Yang pertama, memang 2029 Ibu Bapak sepertinya masih jauh begitu ya, karena ujungnya 9, kita di 2026. Tetapi sesungguhnya prakondisi menuju 2029 sudah sangat dekat, sudah di depan mata. Sebagai ilustrasi, saat ini revisi Undang-Undang Pemilu sedang bergulir di DPR RI. Revisi Undang-Undang Pemilu adalah usulan dari DPR dan ditangani oleh Komisi 2 DPR RI. Yang berikut, seleksi penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu akan segera berlangsung mulai bulan Oktober tahun 2026. Karena kenapa? Karena KPU Bawaslu di tingkat nasional yang sekarang akan berakhir masa jabatannya pada 12 April 2027 dan proses seleksinya harus dilakukan 6 bulan
sebelum mereka berakhir. Kita sama-sama mafhum baik buruknya pemilu kita ditentukan siapa yang menjadi penyelenggara. Dan penyelenggara adalah organ yang dipandang oleh partai semakin penting karena mempengaruhi langsung eksistensi partai politik begitu. Dan kita tahu bagaimana kemudian di pemilu 2024 ada banyak problem etik hukum yang menyangkut penyelenggara pemilu kita. Terakhir ada yang kena sanksi karena menggunakan private heli. Anggarannya besar sekali 2024 76 triliun dengan penggunaan yang minim akuntabilitas. Yang berikut 2027 kalau tidak ada aral melintang dan tidak ada perubahan siklus 5 tahunan hari pemilu pada Februari, maka Februari 2029 hari pemungutan suara, artinya pendaftaran partai politik peserta pemilu 2029 akan dimulai di bulan Agustus 2027. Itu pendaftaran partai politik peserta pemilu 2029. Karena menurut undang-undang yang ada harus dilakukan 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Tidak mudah menjadi partai politik di Indonesia, sangat mahal, sangat rumit, dan itu yang membuat bisa jadi kita semakin punya keterbatasan pilihan politik. Partai politik kita makin oligarkis, tersentralisasi dan bergantung pada donatur besar. Ini saya agak gemetar karena ngomongnya di sebelah Pak Eros, saya sangat berpengalaman. Nanti kalau testimoni lebih detailnya Pak Eros ada. Ada memang capaian yang sudah kita, ada capaian yang sudah kita dapat yang mestinya bisa jadi game changer di 2029. Tapi itu pun masih berada di ambang tarik ulur. Misalnya penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential nomination threshold. Menurut Mahkamah Konstitusi di 2029 nanti semua partai politik sepanjang dia adalah parpol peserta pemilu boleh menominasikan pasangan calon presidennya sendiri. Harusnya kanal saluran politik alternatif kita menjadi lebih terbuka. Tetapi juga kita harus bersiap. Apakah partai parlemen hanya akan menerima itu as it is begitu ya, tidak akan melakukan langkah-langkah misal karena untuk mencalonkan presiden harus partai politik peserta pemilu, jangan-jangan syarat menjadi peserta pemilunya diperberat. Kalau syarat menjadi peserta pemilunya diperberat, akhirnya yang bisa mengakses arena pertarungan kan yang itu-itu saja. Jadi ibu bapak yang harus kita kawal sebenarnya sebelum menuju siapa yang akan nanti bisa kontes di 2029, maka pondasi dasarnya aturan mainnya itu yang harus dijaga. Aturan main yang sudah bagus pun itu juga bisa dibelokkan kalau penyelenggara pemilunya bengkok. Nah oleh karena itu agenda tahun ini dan tahun depan mau tidak mau kalau pemilu 2029 kita mau selamat itu harus kita jaga sejak sekarang. Yang kedua juga ada putusan MK yang memberi ruang pada keragaman pilihan politik soal harus dihitung ulangnya ambang batas ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Kata Mahkamah Konstitusi 4% itu hanya konstitusional untuk 2024. Untuk 2029 harus dihitung ulang dengan catatan jangan sampai ada banyak suara pemilih sudah datang ke TPS memberi suara tapi tidak bisa dikonversi menjadi kursi karena partai yang dia pilih tidak lolos ke parlemen. Nah ini sekarang belum ada gambaran dari parlemen kita sebenarnya berapa parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang mau mereka pilih. Seharusnya kalau ikut putusan MK mestinya ambang batas parlemen tidak boleh tinggi-tinggi supaya sistem pemilu kita kan proporsional nih. Proporsional itu artinya ada proporsionalitas antara kursi yang didapat partai dengan suara yang dia dapat. Kalau suaranya 10% harusnya kursinya juga 10%. Tapi kalau ambang batas parlemennya dinaikkan, maka kita akan menghadapi situasi yang disebut dengan disproportionality. Hasil pemilunya, kursinya tidak proporsional dengan suara. Dan itu oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak boleh seperti itu. Tapi kan narasi yang muncul di pembentuk undang-undang di DPR malah justru ingin menaikkan ambang batas parlemen. Nah artinya bisa jadi ruang politik alternatifnya juga makin menyempit. Pilihan kita hanya terbatas pada itu-itu saja.
Di Fiat kami mengidentifikasi sejumlah problem yang memang pada akhirnya problem ini akan membentuk problem ikutan. Kalau kita bicara misalnya kapitalisasi ekstraktif yang luar biasa begitu ya, dengan orientasi state capture, itu tidak lepas dari karena orientasi politik elektoral. Dan itu dikontribusikan selain tadi persoalan partai kita yang semakin oligarkis, tersentralisasi dan bergantung pada donatur besar. Yang kedua adalah karena rekrutmen dan pencalonannya juga tidak demokratis. Bagaimana kemudian segelintir orang di partai politik menentukan pengisian jabatan-jabatan politik secara luar biasa. Kita sebagai pemilih hanya diingat ketika partai mau jadi peserta pemilu karena ada syarat harus punya anggota minimal 1000 di kabupaten kota. Dan yang kedua, kita diingat partai saat di bilik suara karena mereka butuh suara kita. Tapi selebihnya, anggota sebagai pemilik kedaulatan di partai bisa jadi hampir tidak pernah diingat. Siapa yang mau jadi anggota DPR, siapa yang mau jadi calon presiden, sepenuhnya ditentukan segelintir orang di partai politik. Meritokrasi dan juga proses kaderisasi bisa disimpangi hanya karena kepentingan siapa yang punya modal dan siapa yang populer. Nah, itu menjadi catatan yang kedua, popularitas dan kemampuan finansial lebih dominan daripada kaderisasi. Yang ketiga adalah kalau kita bicara soal kelompok marginal dan juga perempuan, bagaimana keterwakilan perempuan masih stagnan karena ekosistem politik kita tadi yang tidak menopang. Bagaimana lahirnya kelompok-kelompok yang marginal untuk bisa berkompetisi secara adil setara. Kalau politiknya mahal, perempuan, disabilitas, masyarakat adat tentu akan sulit untuk mampu mengakses jabatan-jabatan yang tersedia. Politik uang, mahar politik, dan penggunaan uang tunai sulit ditelusuri. Dan bahkan politik uangnya bertransformasi dengan digital, gitu ya. Itu juga menjadi catatan tersendiri. Lalu juga yang menjadi sorotan kami adalah soal konflik kepentingan dan penyalahgunaan bansos. Anggaran, fasilitas, data, serta aparatur itu tidak diatur secara utuh dan cenderung memang dibiarkan untuk ada legal gap atau kesenjangan hukum sehingga hukum tidak bisa ditegakkan dengan baik. Lalu yang juga menjadi catatan adalah bagaimana independensi penyelenggara dan tata kelola teknologi pemilu masih rentan untuk dimanipulasi. Nah, dengan berbagai persoalan tadi, maka mau tidak mau kita bicaranya tidak lagi revisi. Kita bicaranya sudah reformasi, begitu. Nah, dalam konteks itu apa sih yang kemudian menjadi tawaran dari Fiat? Ada 7 agenda reformasi yang kami tawarkan. Yang pertama adalah reformasi partai politik. Yaitu yang mencakup menyederhanakan kepesertaan dan verifikasi partai. Kami secara spesifik mendorong untuk membuka ruang partai politik lokal di luar Aceh untuk pemilu daerah. Jadi ada putusan 135 tahun 2024 Ibu Bapak, di mana MK menyatakan pemilu serentak itu dipisah. Ada serentak nasional, memilih DPR, DPD Presiden, lalu dengan jeda 2 sampai 2,5 tahun setelahnya pemilu serentak daerah, yaitu memilih DPRD dan kepala daerah bersamaan. Nah, dengan peluang itu sebenarnya partai politik itu tidak harus dipaksa untuk menjadi partai politik nasional. Kalau memang dia basisnya adalah lokal, biarkan kita punya partai yang tumbuh secara lokal, lalu kemudian diatur. Kalau misalnya dia sudah punya anggota di paling sedikit 50% provinsi, DPRD provinsi, contoh misalnya punya 1 anggota di Papua dan seterusnya, tapi itu di lebih dari 50% provinsi, dia bisa naik ke tingkat nasional. Tidak seperti sekarang, partai yang sejatinya karakteristiknya lokal itu dipaksa untuk memenuhi persyaratan yang sifatnya sentralistis nasional. Dengan partai yang bertumbuh bersama rakyat di tingkat lokal, kita harapkan sebenarnya pilihan politik alternatif kita itu makin dekat dan makin kemudian bersandar pada aspirasi warga. Nah, itu yang gagasan terkait reformasi partai politik, termasuk juga bagaimana kita mendorong agar partai itu tidak didominasi oleh kekuatan modal dan segelintir orang. Maka negara mestinya hadir dengan syarat pendanaan partai bisa diberikan secara lebih signifikan kepada partai politik, tapi mengikuti syarat demokrasi internal, audit, kaderisasi, dan keterwakilan perempuan.
partai saat ini dapat alokasi dana dari negara, tapi tidak ada reservasi dana tersebut untuk penguatan politik perempuan ataupun kelompok marginal di partai, orang muda ataupun kelompok-kelompok disabilitas. Jadi netral gender begitu ya, uang negara itu digunakan secara netral gender. Nah, yang kedua adalah reformasi sistem pemilu. Kita harus sama-sama mengakui bahwa sistem pemilu kita mahal, transaksional, mahar politik di mana-mana, dan terjadi kanibalisme antar kandidat satu partai. Itu yang kemudian membuat teman-teman berpikir untuk mendorong pendekatan sistem pemilu yang lebih bisa mendekatkan pemilih dengan calon, tapi satu sisi juga kelembagaan partai lebih kuat. Oleh karena itu misalnya kita perlu mendiskusikan atau mengelaborasi sistem baru selain pertarungan antara proporsional tertutup versus proporsional terbuka. Jangan-jangan bisa ada opsi lain yang misalnya yang kami elaborasi sistem pemilu campuran. Nah, itu nanti diskusi detailnya bisa kita lanjutkan. Yang berikut juga yang menjadi sangat penting adalah reformasi pencalonan. Saat ini siapapun asal punya uang, punya popularitas bisa jadi caleg. Satu hari jadi anggota partai, karena di Indonesia jadi anggota DPR DPRD hanya bisa kalau adalah anggota partai. Ada yang baru satu hari jadi anggota partai langsung dapat nomor urut 1 di daftar caleg. Nah, di sini kami mengusulkan bagaimana kaderisasi itu bekerja. Harus ada syarat menjadi kader sekian tahun untuk bisa dicalonkan di pemilu DPR dan DPRD, supaya internalisasi ideologi itu masuk begitu ya. Walaupun dia artis, anak ketum atau anak sekjen boleh, tapi berproses dulu bersama partai. Jangan karpet merah hanya berdasarkan modal atau popularitas. Yang berikut juga adalah integritas dana kampanye. Uang di pemilu kita itu makin determinan, makin mempengaruhi. Dulu kita mendengar miliaran itu kan besar sekali. Kalau saya sebagai dosen aktivis tidak kebayang punya uang miliaran. Tapi kalau di dana kampanye yang diklaim oleh para caleg, mau jadi anggota DPRD kabupaten kota terpilih, itu harus butuh minimal 2 miliar. Anggota DPRD provinsi 5-10 miliar. DPR RI 10-20 miliar katanya. Padahal lebih besar dari itu. Sayangnya laporan dana kampanyenya sama sekali tidak mencerminkan itu. Nah, oleh karena itu kami mendorong betul-betul kita harus memastikan integritas uang di pemilu kita. Antara lain dengan misalnya memastikan kita mengesahkan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Karena misalnya kejadian Bowo Sidik di 2019, ditemukan ribuan amplop berisi 50.000 sampai 100.000 yang ternyata dipersiapkan untuk serangan fajar di pemilu 2019. Hal-hal seperti itu memang membuat kita harus lebih tegas terkait dengan penggunaan uang di dalam proses pemilu. Yang terakhir saya kira terkait dengan reformasi yang kami juga tawarkan adalah penguatan penyelenggara pemilu. Kita betul-betul harus menjaga, karena kenapa? Misalnya ketika ada yang berbicara tentang penggunaan teknologi pemilu, apakah e-voting, apakah rekapitulasi suara elektronik, itu kan bukan instrumen yang tidak ada yang mengoperasionalisasi. Di belakangnya itu ada orangnya namanya penyelenggara pemilu. Jadi inovasi atau terobosan apapun yang kita dorong, tapi kalau penyelenggara pemilunya tidak kredibel, maka dia hanya akan berhenti menjadi forum untuk melakukan atau menjadi ruang potensi terjadinya pelanggaran baru. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara lebih lengkap, karena ini juga sudah panjang penyampaiannya. Bisa dibaca di policy brief kami. Kami percaya kemudahan akses pada pencalonan, kemudahan akses pada surat suara, keragaman pilihan politik itu akan berkontribusi memulihkan checks and balances yang hari ini sudah tidak ada lagi dalam praktik demokrasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tahu cie. Soalnya dari tadi saya dengar Prabowo lagi ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh dia tuh unbahasable gitu kan. Jadi dibahas udah nggak perlu lagi. Cuma jangan saya perhatikan sudah nih Mbak tadi ya.
Kalau kita menyelesaikan dengan cara-cara seperti itu pasti gagal, Pak. Saya jamin. Kenapa? Apa yang Mbak itu semua ditentukan oleh para ketua umum partai. Mbak mau bilang apa kayak yang semua yang Mbak itu di situ akan ditentukan oleh mereka. Yang mau jadi penyelenggara pemilunya siapa? Emang Mbak bisa? Tidak bisa. Ya itu ketua umum partai semua itu. Jadi memang harus dipikirkan bagaimana ini, ya, apa reposisi, apa tadi transformasi gitu ya. Justru kalau menurut saya problem Indonesia itu adalah problem ketua umum partai. Kalau saya ditanya gimana masa depan Indonesia, sudah catat aja itu siapa-siapa ketua umum partai di Indonesia. Cara berpikir mereka itulah masa depan Indonesia. Bayangkan seorang yang lihat saya tanpa merendahkan ya orang ya, tapi yang bener aja lah gitu ya. Masa sekelas ketua umum Golkar aja kayak begitu gitu loh ya. Jadi apa yang Anda mengharapkan gitu dari Anda kerja keras seperti itu ya. Toh juga nanti kalau Anda memerlukan katakanlah penyelenggara pemilu yang baik, itu harus diajukan dulu nama-nama itu, betul nggak tuh? Kalau salah saya koreksi ke DPR, betul ya? DPR ketua fraksi, memang dia bisa putusin Pak? Nggak bisa, mau putusin si Suyeto gitu ya. Terus Bapak Ibu lihat, kok Suyeto nggak bagus ya? Ganti itu, ya. Surya Paloh bilang ada nggak nih? Ganti juga. SBY ganti juga. Nah makanya saya pikir yang perlu dipikirkan terlalu jauh lah kalau kita bicara ekonomi harus begini begitu. Tapi yang dasar-dasarnya dulu lah. Kan ini sumber kekacauannya kan cara berpikirnya ketua umum itu. Itu sumber kekacauan. Mau jadi apa? Mau jadi ketua MK? Ya lewat situ. Mau jadi apa lagi? Mau jadi ketua DPR? Ya lewat situ. Ketua MPR lewat situ. Mau jadi apa? You name it. Makanya buat saya harus jadi musuh bersama dulu ini. Tapi kalau sudah saya nggak suka aja sama teman-teman yang saya sokol oposisi. Itu kalau udah sama kekuasaan tuh kayaknya pengen jadi juga kan, ngaku aja oposisi. Makanya kalau konsep yang Anda buat itu masih bertumpu pada keputusan mereka, saya bilang sorry Mbak ya, you waste your time, gitu kan? Kenapa nggak kita pikiran yang lebih progresif lagi? Bagaimana kita lakukan tadi transformasi kepartaian di Indonesia? Jadi bukan yang akan diproduksi oleh mereka. Kalau yang Mbak buat ini kan yang akan diproduksi oleh mereka. Jadi sampai nanti jangan-jangan sampai ini dibayar Pak Ketua Umum gitu loh. Takutnya saya gitu ya. Karena apa? Yang Anda tuliskan saya dengarkan tadi semua, determinasinya itu adalah ketua umum partai. Jadi kalau benahin Indonesia, benahin dulu ketua umum partai. Itu tesis saya ya. Tanpa benahin, tidak berani mereposisi atau mentransformasi partai, lupakan itu semua. Itu kesimpulan saya. Racikan Berita 1